Sekarang kita tahu bahwa ada yang namanya built-in electric field pada daerah space charge layer, yaitu N0 tadi ya. Di sini ada N0 ya, yang arahnya dari N ke P. Dari medan listrik ini kita bisa mengukur besarnya built-in potensial pada space charge layer, atau disebut juga dengan V0 ya. Sebelumnya Anda sudah belajar mengenai Fermi-Dirac Law yang membahas probabilitas elektron menempati suatu energi level. Persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan persamaan Maxwell-Boltzmann jika selisih energi tersebut dengan Fermi energi jauh lebih besar dari thermal energi atau KBT ya. Persamaannya adalah sebagai berikut, di mana perbandingan antara konsentrasi elektron pada daerah P dan daerah N adalah sebanding dengan sebanding dengan eksponensial dari muatan elektron ya dikali built-in voltage V0 dibagi konstanta K dikali temperatur. Jadi NP0 ya, NP0 itu adalah di sini ya. Dan NN0 itu adalah di sini ya. Sehingga kalau kita acak persamaan ini, maka V0-nya ada di daerah sini. Bisa kita keluarkan. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa konsentrasi elektron di daerah N itu sama dengan NN0. Ini adalah konsentrasinya ND ya. Dari kuliah-kuliah sebelumnya kita tahu kalau NI kuadrat itu adalah NA dikali NA dikali banyaknya muatan minority current ya. Kalau misalnya NI kuadrat, NA berarti dikali NP0 gitu ya. Nah, dengan memasukkan nilai jadi di sini NP0 adalah NI kuadrat dibagi NA ya. Ini dari yang kuliah-kuliah sebelumnya, dengan kuliahnya Pak Ahmad. Maka dengan memasukkan nilai N0 dan NP0, maka kita akan dapatkan rumus seperti ini. Jadi ini adalah besaran besaran built-in potensial di PN junction ya. Yang merupakan fungsi dari banyaknya jumlah akseptor dan donor di sisi P dan N. Oke, sejauh ini kita sudah bisa menghitung besaran built-in potensial atau V0 ya. Kita sudah menghitung V0, lebar space charge layer di satu sisi, yaitu di sisi P ada WP dan ada di sisi N adanya namanya WN. Nah, kita udah belajar ini. Nah, sekarang kita bisa mengukur besarnya W ya tanpa harus tahu. Ini kan waktu kita ngukur WP dan WN kita harus tahu lebar salah satunya untuk bisa tahu satunya, yaitu NA kali WP sama dengan ND kali WN ya. Sekarang bisa nggak kita ngukur lebar W ini adalah, sedangkan ini adalah WP tambah WN. Sekarang bisa nggak kita ngukur W tanpa harus tahu WP atau WN gitu, jika built-in voltage-nya diketahui. Diketahui bahwa built-in potensial mempunyai nilai maksimum pada metallurgical junctions. Di M ini built-in potensial kita maksimum ya, yang merupakan perkalian antara muatan elektron dikali konsentrasi donor dikali lebar space charge layer pada sisi N, kemudian dibagi epsilon. Jadi epsilon ini adalah ER kali N0 ya, epsilon R kali epsilon 0, yang merupakan konstanta permitivitas pada keadaan vakum dikali relatif permitivitas material semikonduktor tersebut. Karena potensial merupakan turunan dari medan listrik, jadi setelah melakukan penurunan rumus, karena potensial itu merupakan turunan dari medan listrik, setelah dilakukan penurunan rumus didapatkan bahwa built-in potensial itu adalah sama dengan fungsi
fungsi dari konsentrasi akseptor pada daerah P, konsentrasi donor pada daerah N, dan lebarnya space charge layer, ya. Dari sini kita bisa mendapatkan W0 itu adalah dari rumus ini kita keluarkan W0-nya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan W0 itu ada sebagai fungsi dari konsentrasi akseptor, konsentrasi donor, dan built-in voltage-nya. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau, dan W0 itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah jumlah antara WP dan WN, yaitu total lebar depletion regions pada saat voltase belum dikasih voltase dari luar, ya. Ini adalah built-in voltage-nya PN junctions, ya. Pada saat tidak dikasih voltase dari luar, oke.